Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10-8. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Nusantara. Indonesia memiliki kekayaan yang beragam, misalnya agama. Agama yang beragam mulai masuk ke Indonesia, salah satunya adalah agama Islam. Di sini adalah timeline penyebaran agama Islam mulai dari masuk hingga tokoh yang menyebarkannya. Yang pertama adalah proses masuknya Islam. Di sini ada beberapa teori tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Teori Gujarat, Mekah, dan Persia akan dibaca teori Gujarat, Mekah, dan Cina akan dibacakan oleh Nazwa. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Nazwa. Teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snodgrass berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, Indonesia. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada jelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Indonesia di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? Selanjutnya, teori Mekah. Islam dipercaya tiba-tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalin PTAIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam di Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar, kemudian di masa dinasti Umayyah pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Menurut Arnold Morrison, 1951, bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Selanjutnya, teori Persia yang dibacakan oleh Desti. Teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Dijadiningrat. Keduanya meyakini orang-orang Persia sudah masuk Indonesia di abad 7 Masehi. Bukti pendukung sebagai penguat teori ini adalah adanya tradisi peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura di jumlahnya daerah. Di Sumatera Barat, peringatan dinamakan Tabuik, Tabut, dan di Jawa ada pembuatan bubur syuro. Memiliki kesamaan ajaran Sufi, pemakaian istilah Persia dalam mengeja huruf Arab, adanya kesamaan pada seni kaligrafi di beberapa batu nisan. Islam aliran Syiah khas Iran marak di awal masuknya Islam di Indonesia, namun teori ini mempunyai kelemahan yaitu di abad 7 Masehi, kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dipegang dinasti Umayyah yang menguasai Damaskus, Baghdad, dan Jazirah Arab. Selanjutnya, teori Cina abad ke-9. Asal mula sejarah masuknya agama Islam dari Cina ke Indonesia, agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera,
bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah bukti banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Selanjutnya, teori maritim yang dibacakan oleh Anes. Teori maritim. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Banyak juga para sahabat Nabi SAW yang berdakwah keluar Madinah. Bahkan Jazirah. Menurut N.H. Baloch, hal itu terjadi karena Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Anes. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam pada abad 1 sampai 5 Masehi. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya, agama Islam masuk ke Nusantara ada beberapa teori. Nah, dari banyaknya teori yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 sampai 5 Masehi. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui banyak jalur. Misalnya perkawinan, perdagangan, atau dakwah ulama. Teori tentang masuknya Islam pada abad ke-6 Masehi akan dibacakan oleh teman saya Rika. Diceritakan dalam teori ini Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari perdagangan India Muslim. Menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. 5 cara penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu pertama perdagangan, perkawinan, terus pendidikan, kesenian, dan politik. Selanjutnya saya juga akan membacakan tentang abad ke-13 Masehi. Mulai abad ke-13, para raja Hindu-Buddha memeluk Islam. Setelah rakyat di wilayah kerajaannya mulai banyak yang memeluk agama Islam karena Islam bukan negara yang membedakan manusia berdasarkan kastanya. Selain itu, banyak ulama yang berdakwah menyebarkan agama Islam juga menjadi faktor yang mengakibatkan raja-raja kerajaan Hindu-Buddha memeluk agama Islam. Secara umum, perkembangan Islam, baik dalam agama maupun tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia yang bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah ada kekuatan asing, baik dari negara Arab maupun India yang memaksa bangsa Indonesia untuk memeluk Islam. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vika. Vika, dipersilahkan. Tokoh penyebaran Islam. Sultan Malik Al-Soleh 1267 sampai 1297 Masehi merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi, Sultan Malik Al-Soleh merupakan tokoh penyebaran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Yang terakhir, Sultan Zainal Abidin. Beliau yang memerintah Kesultanan Ternate
pada kurun waktu 1486 sampai dengan 1500 Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Teni. Baik, terima kasih Tika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Ahmad dan Wali Songo. Sultan Ahmad, beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sultan Ahmad berkuasa dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Yang kedua, yang selanjutnya ada Wali Songo pada tahun 1404 sampai 1546. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga, Jafar Syadik, Sunan Kudus, Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran agama Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara, seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk penyebaran ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok pedesaan. Selanjutnya tokoh penyebaran Islam akan dijelaskan oleh Marsha. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, Datu Tunggang Barangan atau Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datu Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota. Berkat dakwah Datu Tunggang Barangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Datu Tunggang Barangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Lalu ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu Sumbawa. Nah, sudah. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.